Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananul Fawab, NIM 1931040069. Kelas PJKRB. Nama dosen pengampu saya Ibu Siti Rahelian, SPD MPD, Universitas Negeri Makassar, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Di video ini saya akan menjelaskan tentang materi yang saya telah pelajari. Yang pertama, multiple intelligence menurut Howard Gardner adalah kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, untuk menghasilkan persoalan-persoalan yang baru dihadapi untuk diselesaikan, dan menciptakan suatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan dalam budaya seseorang. Menurut Gardner ada 9 kecerdasan, yaitu 1. Kecerdasan verbal logistik, 2. Kecerdasan logis sistematis, 3. Kecerdasan visual spasial, 4. Kecerdasan musikal, 5. Kecerdasan kinestik, 6. Kecerdasan interpersonal, 7. Kecerdasan intrapersonal, 8. Kecerdasan naturalis, 9. Kecerdasan eksistensial. Yang berikut emotional intelligence menurut Goleman adalah kemampuan seseorang yang mengatur kehidupan emosionalnya dengan inteligensi, menjaga keselaraan emosi dan pengungkapannya melalui keterampilan, kesadaran diri, dan pengendalian diri dan kemampuannya. Menurut Goleman, ada 5 kecerdasan emosi, yaitu 1. Kemampuan mengenali emosi diri, 2. Kemampuan mengelola emosi, 3. Kemampuan memotivasi diri, 4. Kemampuan mengenali emosi orang lain, 5. Kemampuan membina hubungan. Yang berikut perkembangan kognitif menurut Piaget adalah kemampuan berpikir pada manusia secara biologis dengan perkembangan sistem saraf, dan semakin bertambah umur seseorang semakin kompleks susunan sarafnya dan semakin meningkat kemampuannya. Piaget membagikan beberapa tahapan dalam perkembangan kognitif, yaitu 1. Tahap sensorik motorik 0-2 tahun, 2. Tahap praoperasional 2-7 tahun, 3. Tahap operasional konkret 7-11 tahun, 4. Tahap operasional formal 11-15 tahun. Yang berikut moral dan spiritual adalah perkembangan yang berkaitan dengan aturan mengenai apa yang harus dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan pengalaman hidup, kepercayaan, ide-ide tentang kehidupan. Menurut Piaget, ada 4 tahapan anak dalam memahami aturan-aturan, yaitu 1. Anak-anak usia 4 tahun perkembangan terlibat dalam permainan gundu. 1 anak yang dapat memberikan jawaban, tetapi mereka belum memahami dan mengetahui tentang aturan permainan ini. 2. Anak usia 4-7 tahun sebelum sepenuhnya memahami aturan permainan, belum ada sikap kerjasama dan kompetisi kuat. 3. Anak usia 7-10 tahun telah menunjukkan sikap kerjasama di dalam belajar, memahami perilaku dan kompetisi. 4. Anak usia 11-12 tahun telah sungguh-sungguh memahami aturan. Anak-anak pada usia ini menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan aturan permainan dalam belajar. Yang berikut perkembangan psikologi menurut Erik Erikson adalah hubungan antara kesehatan mental atau emosional seseorang dengan kondisi sosialnya, yaitu 1. Percaya dan tidak percaya sejak
lahir 1 tahun. 2. Otonomi dan malu atau ragu-ragu antara 2 sampai 3 tahun. 3. Inisiatif dan rasa bersalah antara 4 sampai 5 tahun. 5. Identitas diri dan kekacauan peran usia 12, 18 sampai 20 tahun. 6. Keintiman dan pengasihan usia 18, 19 sampai 30 tahun. 7. Perluasan dan stagnasi antara usia 20 sampai 50 tahun. 8. Integritas dan kekecewaan usia 60-an tahun ke atas. Yang berikut perkembangan bahasa menurut Chomsky adalah bahasa yang merupakan alat komunikasi verbal untuk menyampaikan ide, konsep ataupun jalan pikiran kepada orang lain. Perkembangan bahasa menyesuaikan dengan perkembangan tubuh atau biologis anak. Dalam perkembangan anak, terdapat pandangan atau teori dalam perkembangan bahasa anak, yaitu 1. Teori behaviorisme. 2. Teori narsisisme. 3. Teori kognitivisme. 4. Teori sosiokultural. Yang berikut misbehave adalah buruknya perilaku siswa yang ditengarai sebagai praktik pembelajaran yang kurang bertoleransi dengan nilai-nilai. Seharusnya internalisasikan sebagai pimpinan kelas dipandang sebagai teladan, memiliki kebenaran, pikiran, ucapan, disiplin sebagai guru yang baik agar anak dapat mengikuti teladan guru. Ada beberapa teknik untuk membina dan menumbuhkan anak, yaitu 1. Teknik disiplin otorian. 2. Teknik disiplin primitif. 3. Teknik disiplin demokratif. Sekian atas materi saya yang saya telah pelajari. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.